Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah VOC yang didirikan oleh orang-orang Belanda dengan Bapak Saiful Muarif. Pengertian VOC atas prakarsa dari Pangeran Maurits dan Johan van pada tahun 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang disebut dengan VOC, yaitu Verenigde Optiland Company, yang bersekutukan maskapai perdagangan Hindia Timur dengan mengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang yang pertama kali. Tujuan diberi VOC yaitu menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. VOC ini merupakan suatu kongsi dagang Belanda yang pada saat itu merupakan kongsi dagang yang menguasai dan memonopoli perdagangan di Asia, karena dia membeli barang rempah-rempah, khususnya rempah-rempah dan barang-barang lainnya dengan harga yang serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Latar belakang berdirinya VOC yaitu untuk menguasai sumber daya alam rempah-rempah khususnya di wilayah Indonesia untuk kepentingan orang-orang Belanda itu sendiri. Bangsa Inggris bisa dikatakan melangkahi lebih dulu dibandingkan VOC dengan membentuk sebuah perserikatan dagang di kawasan Asia pada tahun 1600 yang kala itu diberi nama AEG. Adapun tujuan pembentukan VOC di Indonesia yang pertama yaitu untuk menguasai pelabuhan. Salah satu tujuan dari VOC ialah bahwa kedatangan bangsa Indonesia untuk menguasai pelabuhan yang ada di Indonesia untuk dapat menerima langsung rempah-rempah yang didapatkan oleh para petani, langsung dibawa oleh orang-orang Belanda pergi ke wilayah Belanda. Kemudian monopoli perdagangan yaitu membeli hasil tani yang didapatkan oleh para pedagang dengan harga yang cukup rendah dan murah. Kemudian yang ketiga, menguasai rempah-rempah. Masyarakat petani diminta pajak untuk keamanan dari tempat atau ladang yang ada. Kemudian yang keempat, menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Pada saat itu kerajaan-kerajaan kita sudah membahas pada kelas 10 yaitu tentang agama Islam sebelum masuknya orang Eropa ke Indonesia. Diminta untuk memberikan upeti kepada orang-orang Eropa, para penjajah itu. Politik ekonomi yang dilancarkan VOC. Untuk mendukung VOC dalam menjalankan misi untuk menguasai perdagangan, monopoli perdagangan di wilayah Nusantara, khususnya Indonesia, VOC memiliki strategi khusus. Semua strategi politik ekonomi dijalankan VOC tersebut melalui penguntungan VOC merugikan warga Indonesia. Politik yang dilakukan membeli hasil dagangan yang dijual oleh para pedagang dengan harga yang murah, kemudian menguasai wilayah-wilayah kekuasaan atau tempat tinggal para pedagang sehingga mereka tidak diberi kesempatan untuk menjual dagangannya ke orang lain, harus ke VOC ini.
VOC mendapatkan hak untuk melakukan perdagangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah. Tadi sudah Bapak sampaikan, dia membeli dengan harga yang cukup murah pada para pedagang untuk kepentingan orang-orang Belanda. Kemudian yang kedua, hak untuk mencetak mata uang sendiri. Mereka berhak membuat uang sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk menukar jual beli barang yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, memiliki pasukan dan memiliki armada laut yang sendiri, karena orang-orang Eropa datang ke Indonesia menggunakan armada laut untuk mengangkut hasil rempah-rempah yang didapatkan dari Indonesia. Kemudian yang keempat, membangun benteng dan gudang. Tujuannya yaitu untuk menghadang masyarakat pribumi untuk melakukan perlawanan. Ada yang melakukan perlawanan. Yang kelima yaitu dapat membuat perjanjian menyatakan perang dan damai dengan negara lain. Birokrasi VOC yang pertama yaitu James Peter John Jones tahun 1619 sampai 1629. Keberhasilannya yaitu mendirikan Batavia dan berhasil mencetuskan kolonialisme dan imperialisme dari Belanda atas Indonesia, yaitu penjajahan. Kalau Batavia, kalian tahu Batavia Jakarta sekarang ini, dulu namanya Batavia. Kemudian yang kedua, Antonio van Diemen tahun 1636 sampai 1645. Keberhasilannya berhasil memperluas kekuasaan VOC sampai ke Maluku pada tahun 1641 dan bahkan berhasil mendirikan misi pelayaran keluar Indonesia, yaitu ke wilayah Australia, ke Selandia Baru. Kemudian yang ketiga yaitu John Metcalfe tahun 1653 sampai 1678. Keberhasilannya yaitu memperluas wilayah kekuasaan sama yang di atas sampai ke Padang, Semarang, kemudian wilayah Manado. Berikut ini daftar gubernur jenderal VOC yang diutus oleh pemerintahan Belanda untuk mengurus VOC di wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia. Itu ada Peter Both, ada Grace Mason, dan lain-lain sebagainya. Itu sampai ini merupakan bagian gubernur yang pernah memerintah di wilayah Indonesia VOC. Hal-hal yang menyebabkan kemunduran VOC, ada beberapa hal-hal yang VOC sampai sekarang kan kongsi dagang ini sudah tidak ada karena ada kemunduran. Yang pertama yaitu banyak korupsi. Bukan sekarang aja korupsi, berarti dari zaman dahulu korupsi sudah ada. Kemudian yang kedua, anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. Kemudian yang ketiga, biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar. Jadi berbagai wilayah yang ada di Indonesia maupun yang ada di Nusantara melakukan perlawanan, sehingga prajurit atau kekuasaan yang ada pada pendudukan Jepang tidak mampu melawan orang-orang pribumi itu. Kemudian persaingan dengan kongsi dagang lainnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Cina, kemudian orang-orang dari India. Kemudian berkembangnya paham liberal hingga monopoli perdagangan yang diperkasai VOC tidak sesuai dengan lagi untuk diteruskan.